Bismillahirrahmanirrahim. Mengerjakan yang wajib itu didahulukan daripada yang sunnah. Mengerjakan yang wajib itu lebih didahulukan daripada yang sunnah. Karena Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekat kepadaku yang paling aku cintai melainkan yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib dulu. Ketika ibu-ibu misalnya pagi-pagi, ya, zikir pagi kah atau melayani suami, ya. Maka ketika ibu-ibu egois, ya, dia zikir di atas sejadahnya, ya, asbahna, asbahtu wa asbahna, ya. Suaminya bikin sarapan sendiri, ya, masak sendiri, mau kerja, ya. Dek, masakkan dulu nah, ntar nah aku masih zikir pagi, masak sendiri aja kamu, ya. Dia suaminya kesian masak sendiri. Ini dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Terbalik, Bu, ya, jangan sampai seperti itu. Ya, ketika ada yang bertabrakan antara yang wajib dan yang sunnah, maka kita dahulukan yang wajib. Ya. Kemudian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Begitu pula tatkala yang bertabrakan adalah antara wajib yang ain, fardu ain dengan fardu kifayah. Ya. Di sisi lain kita ingin memandikan jenazah misalnya. Di sisi lain waktu sholat sedang dikumandangkan. Maka kita mendahulukan apa? Fardu ain. Ya. Fardu ain lebih kita dahulukan. Ya, karena yang fardu kifayah masih bisa kita tunda sebentar, kita sholat sebentar, kemudian kita kembali memandikan jenazah. Begitu pula tatkala ada bertabrakan, ya, sunnah muakkadah dengan sunnah yang ghairu muakkadah. Yang mana kita dahulukan, Pak? Sunnah yang muakkadah. Dan seterusnya. Maka penting kita belajar ilmu agama supaya kita tahu urutan-urutan ibadah. Mana ibadah yang utama dari yang utama. Orang yang belajar bukan belajar ini salah, ini benar, ini betul, ini salah, bukan. Tapi dia mencari mana yang lebih afdol dari dua kebaikan. Ya, membaca buku atau sholat malam misalnya. Misalnya anak-anak yang di pondok, Pak, ya, dia di pondok. Kalau dia murojaah di tengah malam belajar, dia nggak bisa sholat malam. Kalau dia sholat malam, dia nggak bisa belajar misalnya. Mana yang dia dahulukan? Ya, ini dibahas oleh para ulama kita. Ya, misalnya kalau saya belajar sampai jam 11, ya, maka saya nggak bisa sholat malam. Tapi kalau saya tidurnya cepat jam 9, saya bisa bangun sholat malam. Mana yang saya dahulukan? Ya. Apakah saya harus sholat tidur cepat, kemudian saya bisa sholat malam, ataukah saya membaca buku, ya, belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, namun saya tidak bisa sholat malam? Dan ini harus ada pertimbangannya. Ya, maka kita harus tahu urutan-urutan amal tersebut. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan belajar ilmu agama itu lebih didahulukan. Maka anak-anak yang di pondok misalnya, ya, ketika dia belajar sampai jam 11 namun dia tidak sholat malam, itu lebih afdol dibandingkan dia tidur cepat namun dia sholat malam sendirian. Kenapa? Pertimbangannya katanya bahwa orang yang belajar ilmu agama, membaca buku, menelaah ilmu, itu nanti manfaatnya untuk masyarakat banyak. Ketika dia belajar dan dia menjadi apa? Orang yang alim, maka nanti ilmunya akan bermanfaat untuk masyarakat luas. Adapun ketika dia sholat sendirian, dia tahajud panjang dan lama, itu manfaat dan pahalanya hanya untuk dia sendirian. Maka belajar ilmu agama, bergadang untuk belajar membaca, itu lebih didahulukan daripada sholat malam. Jadi ini dibahas oleh para ulama kita. Maka kita harus tahu urutan dari amalan-amalan kita. Apakah saya harus belajar dan tidak bisa sholat malam banyak, atau bisa digabung keduanya? Ini semua ada ilmunya dan harus kita pelajari lebih mendalam. Ini qanifillah azani Allahu wa iyyakum. Maka faedah dari kita belajar ilmu agama, kajian seperti ini, supaya kita tahu urutan-urutan ibadah, mana yang lebih dahulu dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan.